Jordan y su golpe de derecha en este round. La tradicional escuela mendocina. Otra vez. Que pelea muy baja para el gancho arriba. Serían más optimistas. El profesor Daniel Guiñazú. 9 puntos para Daniel. 30 en Perth. Estamos 11. Australiano con la derecha de Jordan. Partir. Atacó más invisible, ¿no? Debajo de la serie. Juan Carlos Rebeco. Rebeco le sumó al round 42 más manos en cantidad. Digo Jordan, digo el indonesio del No garantiza nada. O sea lo que le dijo en el intervalo. Sahabat olahraga dimanapun kalian berada, kali ini kita akan menyaksikan sebuah momen di mana momen ini adalah momen yang penuh dramatis, penuh gengsi. Ini adalah pertarungan di mana Daud Jordan melawan Daniel Eduardo Brizuela. Sorak-sorai penonton menggema dari setiap sudut stadion, sementara jutaan pasang mata menanti pertarungan besar yang akan menentukan siapa yang akan berhak menyandang gelar juara dunia kelas ringan IBO. Di sudut merah hadir petinju kebanggaan Indonesia Daud Jordan, sosok yang dikenal memiliki keberanian, semangat juang tinggi dan pukulan keras yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Di sudut biru berdiri petinju tangguh asal Argentina Daniel Eduardo Brizuela, seorang petarung berpengalaman yang datang dengan tekad luar biasa untuk menggagalkan ambisi Daud menjadi juara dunia. Oke sahabat olahraga, mari kita saksikan pertarungan yang penuh gengsi kali ini. Bel tanda ronde pertama berbunyi. Sejak awal pertandingan, kedua petinju langsung menunjukkan keseriusan mereka. Daud Jordan tampil agresif dengan jab-jab cepat dan terus menunggu pertahanan Brizuela. Sementara itu, petinju Argentina tersebut memilih bermain sabar sambil mencari celah untuk menyancarkan serangan balik. Beberapa kali pukulan kanan Daud berhasil mendarat bersih dan mendapat sambutan meriah dari para pendukung Indonesia yang hadir di arena. Jordan con ese brazo izquierdo. Nadie mueve en Azulo. Quiere meter en cuerdas. 32, 31, 30. Cuenta regresiva. La televisión arriba, el tiro a Jordan, que pelea muy erguido y es alto, rápido a los rincones. Punto para Daud Jordan. Que la actitud de Brizuela es positiva. Le estará recordando a su dirigido. Entienda. Ancho para el de negro Daniel Brizuela. Daud Jordan desde el fondo. Tengo que las chances de Brizuela en estas. Memasuki ronde kedua dan ketiga, tempo pertandingan semakin meningkat. Brizuela mulai keluar dari tekanan dan mencoba memaksa Daud bertarung dalam jarak dekat. Adu pukulan keras pun tak terhindarkan. Kedua petinju saling bertukar serangan, membuat suasana arena semakin panas. Namun Daud terlihat lebih aktif dan mampu mengontrol ritme pertandingan dan mengombinasi pukulan yang efektif. Toma el ataque y se lo roba Brizuela. Combinar con esa penetración. Simple. Y le sirve para frenar a Brizuela. Estratégicamente planificado. No debe quedarse en la idea de posición de los fotógrafos. Australiano con la derecha de Jordan. Ronde demi ronde berlalu. Pada ronde keempat hingga keenam, pertarungan berubah menjadi perang pertahanan fisik dan mental. Brizuela terus maju menekan, sementara Daud dengan cerdik bergerak menghindar sambil melepaskan pukulan balasan yang akurat. Beberapa kali wajah kedua petinju terlihat mulai memerah akibat kerasnya benturan pukulan yang mereka terima. Defensivo de ambos. Pero no me parece, Osvaldo, que vaya a ser recompensado debidamente por los jurados este estilo cauteloso y contraofensivo de Brizuela. Pero en ambas situaciones, Guiñazú, hubo buen bloqueo de ambos de los golpes. No sé, el deporte debe hacerlo. El tiro abajo. Laga mencapai titik dramatis saat ronde ke-7 dimulai. Dalam sebuah pertukaran pukulan sengit, pelipis kanan Daud Jordan mengalami robekan. Darah mengalir dan mengganggu penglihatannya. Tim medis ring segera memeriksa kondisi luka tersebut. Para pendukung Indonesia dibuat cemas. Situasi ini jelas menguntungkan Brizuela yang mulai meningkatkan intensitas serangannya. Estados Unidos, Daud Jordan, lo decíamos
segundos antes. Tica la casa, la búsqueda del rival. Jurados que a nivel de las pelusas. Esquive. Un esquive. Namun disinilah mental juara Daud Yordan benar-benar terlihat. Meski harus bergantung dengan luka yang terus mengeluarkan darah, Daud tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ia tetap berdiri tegak di tengah ring. Setiap pukulan yang datang dibalas dengan semangat juang yang luar biasa. Dengan penglihatan yang tidak sempurna, petinju asal Indonesia itu terus berusaha mempertahankan keunggulan poin yang telah dibangun sejak ronde-ronde awal. Termina siempre el round en el Memasuki ronde ke-8 hingga ke-10, pertandingan berlangsung semakin menegangkan. Brizuela berusaha memanfaatkan kondisi lawannya dengan melancarkan tekanan tanpa henti. Akan tetapi, Daud menunjukkan kecerdasan bertanding yang luar biasa. Ia mampu mengatur jarak, gerak yang efektif, dan memilih momen yang tepat untuk menyerang balik. Jordan por esa herida. Setiap kali Brizuela maju, Daud menjawab dengan kombinasi pukulan yang membuat lawannya berpikir dua kali terus menekan. Penonton di arena berdiri dari kursinya menyaksikan duel penuh keberanian ini. Kedua petinju memperlihatkan hati seorang pejuang sejati. Al pasarse el guante, Indonesia con Daud Yordan recto. Ronde ke-11 menjadi salah satu ronde yang paling menentukan. Brizuela sadar bahwa ia membutuhkan dominasi dan mengembalikan keadaan. Ia terus menekan dan berusaha mencari poin sebanyak mungkin. Namun, Daud Yordan tetap tenang. Dengan pengalaman dan ketangguhan mental yang dimilikinya, ia berhasil mengatasi tekanan tersebut dan tetap menjaga kendali pertandingan. Movilidad y actitud. Van al uno por uno y reaparece obligado al clinch el Lazarino. Maga y no saca Jordan. Bueno el gancho de Jordan que parece recuperar algo. Kini tibalah ronde ke-12, ronde terakhir. Seluruh penonton berdiri. Kedua petinju yang sudah kelelahan mengarahkan sisa tenaga mereka. Tidak ada lagi yang disimpan. Daud dan Brizuela saling melepaskan pukulan hingga detik-detik terakhir. Suara bel penutup akhirnya berbunyi, menandakan akhirnya pertarungan epik selama ke-12 ronde. Kedua petinju saling menghormati satu sama lain setelah pertarungan berakhir. Kini nasib gelar dunia berada di tangan para juri. Suasana arena mendadak hening saat pembawa acara mulai membacakan hasil nilainya. Dan kini Daud Yordan dinyatakan sebagai pemenang yang resmi menjadi juara dunia kelas ringan IBO. Sorak-sorai penonton langsung pecah di seluruh arena. Daud mengangkat kedua tangannya ke udara sebagai tanda kemenangan. Air mata haru dan kebanggaan mengiringi momen bersejarah tersebut. Setelah perjuangan panjang, pengorbanan besar, dan pertarungan penuh darah serta keberanian, Daud berhasil membawa pulang sabuk juara dunia untuk Indonesia. Kemenangan ini bukan sekedar juara dunia biasa. Malam itu, Daud mencatatkan namanya dalam sejarah tinju Indonesia sebagai petinju Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar juara dunia di dua kelas berbeda, setelah sebelumnya pernah menjadi juara dunia kelas bulu IBO. Sebuah malam yang akan selalu dikenang, sebuah pertarungan yang menunjukkan arti sesungguhnya dalam keberanian, ketangguhan, dan semangat petarung tanpa menyerah.